kameranya gerak sendiri dan ya gue tuh di sini apa ya, di ruangan ini ya gue cuma sendiri dan angin pun nggak ada. Kalaupun kena angin ataupun ada tikus di bawah, gue pasti ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Voice bersama gue Aldi. Dan ini adalah cerita ke-34 di channel ini. Dan gue sedikit cerita. Gue di sini bercerita mungkin pendek ya, sangat pendek. Beda dengan cerita-cerita sebelumnya yang itu ceritanya mungkin agak panjang sampai mungkin setengah jam, ada yang 40 menit, karena memang ceritanya memang bener-bener panjang dan kompleks. Jadi alurnya itu banyak gitu, lika-likunya, jadi gue agak lama nyampeinnya. Gue mau cerita, jadi sekarang sekitar jam 3, jam 3 lebih 11 menit. Dan tadi barusan ya, sekitar setengah jam yang lalu, gue itu mau record video ini yang ke-34 ini. Gue mau bawain cerita dari Mas Seto ya. Itu adalah pengalaman horornya kakak dari temen gue SMA dulu ya. Dan sekarang gue masih komunikasi dan beliau ngirimin ceritanya ke gue dan cukup menarik. Tapi waktu pembukaan kameranya itu gerak sendiri. Kameranya gerak sendiri dan ya gue tuh di sini apa ya? Di ruangan ini ya gue cuma sendiri dan angin pun nggak ada. Kalaupun kena angin ataupun ada tikus di bawah, gue pasti ngeliat. Kalaupun ada angin ya nggak mungkin, gue juga kan ngerasa gitu loh, di kamera juga ada angin gitu. Dan kameranya gerak sendiri, terus dari itu gue udahlah. Tapi gue besok harinya agak sibuk ya waktunya, jadi ya udah sekalian aja 2 video gitu kan, record 2 video hari ini. Ya malah ada kejadian itu, dan kejadian aneh itu baru pertama kali ya, yang pertama kali yang bisa gerakin benda, dan gue nggak tahu apa, karena jujur gue juga nggak bisa ngeliat makhluk yang, kalau itu pun makhluk yang nggak kelihatan, gue nggak bisa ngeliat kayak gitu. Ya gue agak anmut sih ya. Ya udahlah, insya Allah di video ini nggak ada apa-apa. Seperti itu. Oke, ke cerita. Sorry. Jadi cerita ini gue dapet dari adik kelas gue zaman SMA. Tapi gue ini sama si Tegar ya, sebut aja namanya Tegar. Gue tuh maksudnya jarang ngobrol, jarang nongkrong gitu. Karena gue tuh kenal dari si Tegar ini tuh dulunya itu ikut organisasi keislaman di SMA. Terus Tegar ini tuh sering ya minta bantuan ke gue, entah pinjem mic ataupun stand mic, alat-alat musik, entah gitar, entah sound system gitu kan. Soalnya zaman SMA dulu gue itu sering yang namanya main musik, dan alhamdulillah alat-alat pun ada lah kalau untuk acara kecil-kecilan kayak gitu. Jadi kadang minjamnya ke gue ataupun gue itu suruh main musik untuk opening ataupun closing di acara pengajian. Jadi ngebawain lagu-lagu itulah, lagu-lagu Islami kayak gitu sama teman-teman gue sih. Nah gitu, dan gue itu udah lama sih ya, beberapa bulan yang lalu gue itu ketemu nggak sengaja. Gue nggak
nggak sengaja ketemu sama si Tegar ini itu di salah satu kafe ya. Itu kafenya tempat banyak orang nongkrong di situ ya. Nongkrong biasanya itu pakai laptop, jadi kan free wifi. Jadi pesan minum sambil wifi. Dan gue itu suka ya sama olahan kopi di sana. Jadi gue kalau kadang sore-sore ataupun setelah maghrib, gue kalau ada waktu senggang terus ya ada duit juga, gue sering beli di situ tapi dibungkus dibawa pulang kayak gitu, ataupun dibawa kemana main gitu. Jarang sih di sana nongkrong di sana. Nah, gue itu ketemu sama Tegar. Wah, Gar gimana kabarnya gitu kan. Waktu itu maghrib sih, setelah maghrib. Dia tuh ngegame gitu kan, ngegame handphone sama ada laptop juga di situ. Mana kabar gitu? Oh, apik mas, apik alhamdulillah. Bagus mas. Oh, sekarang ngapain itu kuliah? Alhamdulillah mas kuliah. Nah, gue ngobrol-ngobrol lah di situ. Ngobrol-ngobrol yang ringan. Ya gue nggak usah perlu jelasin ya, ngobrol-ngobrol ngalur ngidul gitu. Nah, gue itu ke distract ya sama keningnya si Tegar. Jadi gue nyebutnya apa sih ya? Batuk gitu ya, kening gitu. Itu tuh apa ya, kayak memar, tapi memarnya itu benjol gitu. Di bagian sini benjol gitu, terus agak kebiru-biruan. Nah, gue kan di situ, terus gue kan bilang, tanya, Gar, batukmu kena apa? Keningmu tuh kena apa gitu? Alah mas, iki pas ning masjid gitu, kejeduk gitu. Kejeduk apa gitu? Di masjid. Nah, emang ceritanya kepiye gitu? Emang ceritanya gimana? Mbok diceritain, kebleset toh. Ora mas, gitu. Dan dia mulai cerita. Jadi ceritanya gini. Kan si Tegar ini adalah salah satu apa ya, orang yang di desanya itu sering aktif di masjid, entah yang suruh azan, kadang suruh ngimamin, terus kadang suka kultum ya kalau waktu Jumat itu, Jumatan, sholat Jumat. Nah, kan aktif di situ. Dan waktu itu Isya ya. Jadi Isya ini si Tegar ini tuh ke masjid. Itu waktunya sebelum Isya. Nah, otomatis kan harus ada yang jadi muadzin gitu kan. Azan di masjid. Terus si Tegar ini tuh ngambil wudhu dulu ya sebelum azan gitu. Ngambil wudhu. Nah, si Tegar ini tuh wudhu, jadi tempat wudhunya itu ada di sebelah kanan masjid. Nah, sebelah kanan, terus di dekat tempat wudhu itu ada kamar mandi di situ. Nah, tapi kan biasanya kan tempat wudhu itu biasanya nempel sama tembok. Nah, itu kayak gitu. Jadi keran itu nempel sama tembok. Nah, itu di sebelah sananya, seberangnya itu udah kebun. Dan itu banyak bambu, kumpulan bambu gitu, alas bambu ya bilangnya, kebun bambu gitu. Terus ada salah satu wet randu, apa ya, pohon randu, pohon kapuk yang itu besar. Terus kan biasanya batangnya itu apa ya, kayak model tanda plus kayak gitu kan, batangnya itu gitu lurus-lurus gitu. Nah, Tegarnya ambil wudhu kan menghadapnya ke pohon randu itu ya, pohon kapuk itu. Nah, Tegar wudhu. Sebelum itu masjid-masjid lain itu yang di sekitaran tuh belum ada suara azan. Jadi kan berangkat duluan kan si Tegar ini, ceritanya kayak gitu. Nah, wudhunya pun itu, jadi Tegar ini wudhunya itu di bagian pojok kanan. Jadi di pojok kanan itu ada kamar mandi di sini. Jadi ada dinding kamar mandi di sini. Nah, Tegar wudhu di sini. Nah, itu pas sama pohon randu itu. Nah, Tegar wudhu kan, wudhu dari atas sampai ke bawah. Nah, selesai wudhu, udah sampai bagian kaki, si Tegar ini tuh kayak ngelihat dari arah pohon randu itu di batangnya yang besar. Di sana itu kayak ada wajah orang di situ, wajah orang. Nah,
Tegar kan ngeliatin ya, dan itu samar-samar. Itu jaraknya sekitar 15 meter dari dinding wudhu itu. Tegar ngeliatin, sosok itu tadinya blur, terus jelas, semakin jelas, dan itu adalah muka, tapi cuma muka doang ya. Jadi nggak ada, bukan kepala doang itu enggak. Jadi ini muka yang itu ada di itu tadi di pohon. Kalau kawan-kawan semua itu kalau boleh gue jelasin, jadi kayak karakter film yang itu nunjukin itu manusia pohon ya. Nah, jadi ada mukanya di situ. Nah, di situ. Dan Tegar pun tuh nggak tahu itu muka apa, cewek apa cowok nggak tahu. Tapi Tegar ini tuh fokus dengan dua matanya. Jadi lihat-lihatan gitu. Jadi Tegar waktu membasuh si kakinya terus lihat-lihatan, semakin jelas, muka orang. Nah, Tegar pun kan takut di situ kan, kaget, posisinya itu di masjid sendiri kan, belum adzan, belum waktunya isya. Nah, Tegar ini langsung lari. Waktu lari itu badannya kan langsung dibantingin gitu ya, mau lari gitu kan. Lah, tembok kamar mandi tadi ditabraklah pakai keningnya itu, jedak. Agak-agak pusing gitu katanya, si Tegar itu agak-agak pusing gitu. Yang tadinya mau lari langkah 1000 yang maunya cepet banget itu ya jadi cuman ya lunglai gitu kan karena agak pusing. Nah, jadilah sih benjolan tadi kayak gitu. Dan semenjak itu pun Tegar itu mau ke masjid ya, di masjid itu ya itu udah bawa wudhu dulu, jadi wudhunya di rumah, sampai masjid ya tinggal entah adzan entah langsung sholat kayak gitu. Jadi kayak agak trauma sih di situ, soalnya ngeliatin si muka tadi kayak gitu. Lah gue di kafe itu ya, di kedai itu gue ya ketawa ngakak kan, karena ceritanya kayak gitu dan posisinya itu si Tegar itu dengan benjolan itu ya, maksudnya ceritanya tuh benjolan tuh masih, dan kejadiannya tuh baru 2 malam gitu kan. Ini hari kedua sih dari kejadian kayak gitu, lusanya gitu. Setelah itu udah pesanan gue datang dan gue pamit untuk pulang seperti itu. Udah berapa bulan yang lalu ya, 2020 kalau nggak salah kayak gitu. Ya ceritanya pendek sih dan agak lucu ya. Kalau menurut gue bukan agak lucu tapi lucu sih. Apalagi si orangnya cerita langsung gitu. Kasihan sih tapi ya lucu. Ya itu tadi ya, karena ada gangguan ya, nggak tahu gangguan apa sih, angin apa gitu, bisa gerakin tripod sama kamera lah, nggak tahu lah ya, baru pertama kali jadi gue agak unmood dan ya kayak agak males aja cerita yang panjang gitu. Itu waktu opening mau cerita agak panjang punyanya Mas Seto, ya udahlah, mohon maaf kawan-kawan, teman-teman semuanya, videonya nggak panjang, yang agak lucu lah biar nggak sepaneng banget sih horornya kayak gitu. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.